Kurang percaya diri ya, mungkin fisik dari kuat menjadi lemah kan mungkin kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat sahabat El Arjawi. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dengan kesempatan siang hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan bisa berkumpul di sini. Tentunya kami bisa hadir di sini akan memberikan apa yang kami bisa dan akan memberikan beberapa tips ya tentang bagaimana cara pengobatan yang pada kesempatan kali ini akan kami bahas tentang penyakit atau sakit yang begitu sangat mengerikan terdengarnya. Padahal kalau misalnya diteliti lebih dalam lagi, penyakit ini bisa disembuhkan dengan baik dan tanpa ada rasa khawatir yang paling dalam. Baiklah sahabat El Arjawi, kali ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah praktisi dari mengobati tentang penyakit stroke yang beberapa tahun terakhir ini begitu marak sekali, begitu banyak sekali penderitanya, bukan hanya dari kalangan orang tua saja, tetapi dari kalangan anak-anak muda pun sudah bisa dibilang sebagai penderita. Baiklah, sahabat El Arjawi, kita langsung saja sharing, ngobrol saja dengan Mas Dede. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mempersingkat waktu. Ya mungkin dari beberapa pengalaman terakhir, alhamdulillah saya pernah nerapi sendiri. Ya mungkin karena faktor dana nggak punya, jadi kita pasrah sama yang Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah saya diberi. Jadi ini berawalnya gini, Mas Dede, karena kekurangan dana atau finansial, jadi Mas Dede sendiri untuk memutuskan dengan menerapi sendiri gitu ya? Ya. Dalam artian kan punten sekali nih, Mas Dede kan belum ada ilmunya gitu kan, apalagi ada pelatihan dan sebagainya. Sama sekali belum ada pengalaman. Tapi Mas Dede langsung terjun untuk untuk langsung menerapi si penderita. Itu bagaimana awalnya itu? Jadi ya mungkin karena kondisi tersudut ya, mungkin orang juga bingung. Ya, jadi bahasanya nekat dia, bahasa kasarnya nekat ya. Mentok lah. Mentok. Nggak ada solusi lagi ya, mungkin ujung-ujungnya kita harus terapi, harus medis ya, emang itu penting lah. Cuma di sisi lain ya kalau orang seperti kita nggak mampu kan tetap aja lah jadi problem. Nah, mungkin si penderita juga pasti merasa khawatir, wah bagaimana biayanya, sedangkan sakit ini kan bukan sakit dibilang sepele ya. Iya. Cuma ya alhamdulillah masih dalam kondisi tersebut terpuruk kita mampu lah bangkit. Yang penting ada tekad dari si penderita itu sembuh. Jadi dari rasa khawatir itu menjadi optimis. Nah, ya mungkin dari pengalaman itu insya Allah saya akan berbagi pengalaman tentang tips pengobatan stroke. Jadi intinya sih stroke itu sistem motorik yang melemah. Intinya sih bukan lumpuh lah. Ya mungkin karena dibilang lumpuh karena geraknya udah nggak standar seperti orang low respon ya. Low respon. Kita ada ketakutan jadi dari si penderita, apalagi yang sehat. Betul. Istilahnya, sembuh enggak ya? Takutnya nggak bisa normal. Ya pesimis lah intinya gitu ya. Intinya pesimis. Karena saya juga pernah mengalami seperti itu, Mas Dede. Berarti ada Mas Adam. Ya mungkin saya mau tahu kisah Mas Adam udah normal kembali kan? Iya, jadi begitu, sahabat El Arjawi. Saya sendiri pernah merasakan beberapa bulan yang lalu. Kalau tidak salah, bulan puasa tahun kemarin ya. Berarti baru ya? Baru menjelang Idul Fitri kalau tidak salah. Baru, sahabat El Arjawi masih hangat lah. Masih hangat sekali.
Jadi prosesnya begitu karena berawal dari sering melek, sering begadang. Sering begadang ya. Iya, sering Berarti begadang. intinya hidup tidak Iya, sehat ya. sehat itu. Ya tidak taunya pas didiagnosa gejala. Awalnya gejala dulu, pasti tensi darahnya tinggi. Dan langsung kontan tidak bisa jalan sama sekali. Yang diserang adalah sebelah kiri ini, Oh, sebelah kiri. sebelah kiri. Berarti itu dari ujung kaki ke Iya. atas itu Lemas, nggak bisa sama sekali digerakkan. berarti sebelah ya itu ya. Sebelah itu. Karena masih gejala sih. Tapi ya itu kembali tadi, karena saya merasa optimis dan yakin bisa sembuh. Karena dimanapun sebuah penyakit pasti ada yang obatnya gitu kan. Jadi intinya sih dari dalam diri Betul, ada keyakinan kita sendiri saja gitu. rasa optimis tinggi ya. Iya. Ya terkadang kan mungkin Iya betul, karena ada rasa minder penting atau apa ya. keyakinan kita yakin pengen sembuh, tapi jangan lupa tetap berdoa saja Berarti pada sugesti juga penting ya gitu ya. penting itu sugesti penting sekali. Ya emang begitulah istilahnya. Ya. Orang sakit kadang ya kebanyakan mah khawatir yang berlebihan. Jadi kembali lagi Mas Dede, jadi saya juga ketika menderita penyakit seperti itu, bukan hanya dianjurkan untuk terapi saja, tetapi emang harus dengan medis juga. Oh, berarti saling Mendukung. berhubungan ya. Iya, Jadi harus. nggak bisa Nggak satu bisa aja ya. Nggak bisa. Emang kadang begitu sih Kang Adam ya. Iya. Jadi kebanyakan ya kalau mungkin dua-duanya kan mungkin bagi yang punya duit ya, yang mampu lah. Betul. Nah, untuk kebetulan saya pernah ngalami sendiri Karena sih. biasa begini Mas Dede, karena satu panik. Nah itu yang jadi masalahnya, ini panik itu. Panik, ya. Padahal kalau misalkan lebih disiasati dengan lebih bijak, tidak harus panik dan wah apa gimana gitu kan. Itu tadi dengan cara Itu panik tuh bagi penderita apa yang keluarga ya ya? penderita juga, keluarganya juga. Jadi semuanya ya. Justru yang lebih panik itu keluarganya yang mengurusnya itu. Jadi kayak ada ketakutan gitu ya? Iya, jadi ada ketakutan, khawatir, rasa khawatir gitu. Takut nggak sembuh gitu ya? Karena kebanyakannya kan apa namanya, presentasinya orang yang Sakit begitu sakit ya? begitu Udah itu, pernah ngalamin gitu ya? iya sakit stroke seperti begitu, presentasinya 80, 20 atau bahkan 70-30% itu meninggal. Jadi emang Seperti begitu. Jadi karena panik itu. serem gitu ya? Iya serem, jadi memang mengerikan. Padahal kenyataan ya Mas Koma sendiri yang ngalamin udah sembuh gitu ya? Iya, saya sendiri Berarti sembuh. intinya tetap ada dukungan mental gitu ya? Mental dari Jadi keluarga, menyemangati agar tetap teman, bangkit, rasa ingin sembuhnya tinggi ya? Nah, baik, sahabat Elor Jawi, sedikit rada ini nih, rada hangat nih kayaknya nih perbincangan kita ya. Langsung aja nih Mas Dede nih, Ya, bisa. saat Anda terapi itu langsung bagaimana? Apakah ada kan terapi itu macam-macam? Ada yang punten diurut, Ya. atau disentuh Pijat ya? bagian apa, dipijat dan sebagainya. Kalau Mas Dede sendiri bagaimana, beda apa gimana? Oh, ya untuk pribadi saya kan mungkin belum ada pengalaman baik dari turunan atau ilmu ya. Ya mungkin dari rasa pasrah sama yang kuasa ingin sembuh. Nah, dengan sendirinya tuh ya menggerak-gerakkan sendi-sendi, otot-otot tangan. Jadi ya kebetulan waktu saya nerapi sih kebetulan bagian kanan. Jadi saya tuh cek dulu tangannya nih, geraknya seberapa kuat gerakannya nih. Nah, terus pas ngangkat nih seberapa tinggi, pas ngenggam tuh seberapa kuat. Nah, jadi tiap bagian sendi tuh saya cek. Nah, terus untuk terapinya ya emang kalau saya sih mungkin beda ya, mungkin ada yang sama. Jadi dari tiap jari itu tetap digerakin. Cuma kalau metode saya tapi pakai hitungan. Misalnya kalau ngerakin jari yang lemasnya kanan itu dihitung sampai 10. Nah, yang mendingannya ya kayak tangan kirinya tetap
digerakin 10. Nah, itu sampai kurang lebih 10 menit lah. Nah, kalau udah semaksimalnya segitu ya nggak apa-apa. Istilahnya ya namanya juga pas kena stroke kan kadang udah digerakin gerak aja udah lumayan mending. Nah, berarti ada potensi sembuhnya tuh ada. Oke. Jadi terus kayak gerak tangan. Jadi nggak gerak jari aja. Jadi semuanya digerakin ya alhamdulillah. Tapi termasuknya seperti Anda ini, aduh, seperti Anda terapi ya. Biasanya penderita diberi obat herbal tidak? Ya tetap. Ya kebetulan waktu saya sih medis jalan. Nah terus ya intinya sih kadang kalau awal-awal kena tuh buat makan tuh susah. Ya mungkin rasa kurang percaya diri ya, mungkin fisik dari kuat menjadi lemah kan mungkin kaget. Nah, kita support dulu mentalnya. Nah, minimal kan kalau ngerakin kan harus ada tenaga ya. Support dari makanan dulu. Nah, terus kita cek ke medis. Ini apa hipertensi, apa udah kena stroke, kan kita tidak tahu. Nah, kalau berarti begini, Mas Andre. Ketika hipertensi belum tentu kena stroke gitu. Tapi kalau stroke udah pasti hipertensi. Udah pasti. Oh, udah pasti ya. Udah pasti. Nah, terus kan biasanya dari dokter juga nganjurin terapi. Ya mungkin kalau bagi kalangan yang punya duit ya mungkin nggak masalah. Nah, makanya mungkin dari pengalaman ini bisa diambil manfaatnya, barangkali bisa dipraktekin. Jadi nggak mesti kita harus ke tempat-tempat yang jauh, kayak mungkin butuh ongkos juga, butuh kendaraan. Nah, kalau dengan adanya media begini kan bisa bermanfaat. Nah, terapinya mudah, mungkin tetap harus konsisten. Jadi enggak sehari udah latihan, kesananya enggak ya percuma. Betul. Jadi tetap intinya ada ikhtiar latihan, ada medis. Nah, tapi tetap pantangan makan juga perhatiin. Nah, pantangannya apa aja Mas Andre? Mas kalau Dede. Pernah waktu ke medis sih, yang mungkin dari segi yang berbaur lemak, kolesterol lah, terus asin. Tapi ada hubungannya nggak sih Mas? Jadi ketika hipertensi itu pasti ada kolesterol gitu. Itu biasanya sih cuma kalau untuk begituan kan biasanya yang medis yang lebih tahu. Oh gitu ya. Cuma biasanya ya begitu kebanyakan. Kalau misalkan ini maaf nih nyebrang sebentar ya. Kalau misalkan kolesterol sendiri ada terapinya nggak? Kalau itu mah biasanya langsung konsultasi ke medis. Berarti langsung medis ya. Saya sih sebagai ini aja lah, membantu gerak dari yang lemah menjadi kuat kembali. Kalau untuk medis ya mungkin. Dan sebentar ini sedikit kita melancong ya ke bahasa dewasa. Katanya orang yang kena penyakit stroke itu alat vitalnya memang tidak berfungsi, apa benar apa tidak itu ya? Ya mungkin kalau awal kena sih mungkin kita juga nggak mikirin begituan ya, masalah biologis. Dari fisik aja kita udah payah ya. Jadi bagaimana kita menuju ke situ lah. Nah, mungkin dari langkah-langkah terapi yang kami berikan yang mungkin bisa mengoptimalkan kembali. Soalnya begini Mas Dede, ada yang bilang teman saya itu pernah mengatakan begitu. Kalau misalkan suaminya itu sama seperti saya terkena serangan begitu. Kalau tidak serangannya akan 2 kalinya gitu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menceraikan. Dan kata lain itu tadi biologisnya memang tidak berfungsi. Tapi saya sendiri merasakan pas ketika sebagai penderita perasaan normal kok gitu. Normal dalam artian ya punten saja. Ketika melihat sesuatu yang memang itu sedikit jadi fitrat ya, mungkin ada rangsangan gitu, ternyata masih normal gitu, apa gitu.
Ya, yang kemungkinan kan kalau kata-kata orang kan kadang ada yang sama, ada kalau ada kata-kata dari penderita kan mungkin nggak ada yang bohong ya. Iya. Soalnya ada ngalamin. Langsung melakukan. Intinya sih emang ada kekhawatiran sih, ketakutan yang berlebihan. Jadi belum ngalamin katanya. Ya itu malah menjadi beban mental. Intinya sih ya kita tetap usaha lah, semaksimal lah, terus diiringin doa. Betul. Tetap medis juga harus. Soalnya ya medis juga kan nggak kelihatan sih. Iya, jadi selalu berhubungan antara medis Ya. dan terapis itu. Jangan terapisnya saja, medisnya tidak, ataupun kebalikannya medisnya saja tapi tidak. Dan pengalaman saya juga begitu ketika di medis juga menyarankan untuk terapi. Seperti begitu. Ya, tapi emang kadang kenyataannya ya orang kan mikirnya pagi-pagi harus jalan kaki, terus udara ini Pagi-pagi harus berjemur, jalan kaki ya. ya jalan kaki. Jalan kaki mungkin lebih ini Mas Dede. Ya menurut saya sih tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau misalkan ada jalanin aja dulu lah itu. Oh, iya. Jadi ya emang begitu ya. Jalanin aja dulu. Iya jalannya kadang yang ininya malas. Kadang yang nampinginya iya. Saya itu waktu menderita baru-baru bisa jalan, sahabat. Berarti masih di tempat ini ya? Tempat tidur ya? Sudah sholat juga. Kalau misalkan mau wudhu saja itu harus nunggu ponakan atau saudara untuk memapah atau mungkin orang lain dulu. Berarti nunggu pertolongan. Aduh, Masya Allah, pokoknya dahsyat sekali ketika Allah memberikan satu ujian itu. Ya itu tadi, kembali kita harus banyak-banyak berdoa, sabar, intinya sabar itu. Dan alhamdulillah pas ketika sedikit-sedikit bisa sholat, sudah mulai bisa berdiri, kan continue bertahap, tidak langsung hari itu juga kita bisa jalan, tidak, berdiri dulu, latihan. Prosesnya lama. Iya, latihan berdiri dulu, terus berdirinya sampai berapa menit gitu. Misalkan kata terapisnya 5 menit dulu, kalau sudah 5 menit coba berdiri lagi 10 menit, nah sampai 30 menit sampai setengah jam. Kalau sudah begitu baru 1 tindak, 2 tindak. Kita belajar jalan seperti kita waktu masih kecil itu. Tapi waktu saya nerapi tuh Mas Adam, saya perhatiin ya, sekali dia ngelakuin gerakan ya, misal dari 5 menit pertama apa 10 menit, itu mukanya pucat, jadi kayak orang kelelahan, kecapean banget, benar ya. Memang cepat lelah. Mungkin semua penderita emang ngerasain begitu ya. Iya, cepat lelah. Jadi cepat lelah. Yang cepat lelah itu. Nah, itu untuk pendengaran tuh normal nggak ya? Yang misal kita lagi kelelahan nih. Normal. Jadi antara fokus enggak fokus tuh normal. Masih normal. Cuma masih normal. Lemah aja gitu ya. Terus yang saya tahu begini nih sahabat. Jika Anda di rumah mempunyai anggota keluarga yang terkena atau menjadi penderita, jangan pernah sekali-sekali ngomong yang mengecilkan hati atau yang menyinggung pikirannya. Itu bahaya sekali itu. Jadi intinya kayak suara nakut-nakutin ya. Betul. Kedua memang jangan apalagi khususnya buat para mbak-mbak atau mak-maknya yang punya anaknya atau dan sebagainya yang mempunyai penderita seperti begitu, jangan sekali-kali rewel lah, intinya begitu.